Penduduk kembali. Siapkan hatimu saat ini. Tuhan berbicaralah dalam setiap hati kami. Berfirmanlah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan dunia semakin tidak baik-baik saja. Secara manusia kami akan menyerah. Tetapi kami percaya ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini, sampai detik ini kami boleh perkatakan Tuhan Engkau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal di hidupku. Tak selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya. Tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Tapi kami ingat kebaikan-Mu Tuhan. Ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal di hidupku. Selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya. Tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku.
tidak baik-baik saja Tuhan. Dengan iman kami perkatakan pagi hari ini Tuhan, kami punya Tuhan yang besar yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap bersama kami Tuhan. Lewati badai, kami tak akan menyerah Tuhan. Kami akan tetap terus berjuang. Sebab kami melihat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam-Mu harapanku tetap. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyerah. Di dalam-Mu harapan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Imani mengatakan di hadapan Tuhan Yesus, kami punya Tuhan. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku di dalam-Mu harapanku di dalam-Mu harapanku Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun badai yang terjadi dalam hidup kami tidak akan goncang, kami tidak akan goyah. Karena Yesus menjadi kekuatan kami. Yesus menjadi harapan dalam hidup kami. Tekanan demi tekanan kami alami, tapi itu tidak bisa menghancurkan kami. Karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini. Kembali kami bisa beribadah menyembah Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu melawat, menjamah, memberkati, memulihkan hati setiap kami. Bekerjalah lebih dalam, bekerjalah lebih indah, bekerjalah lebih luar biasa lagi, mengubah setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, biar firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, biar firman-Mu mengubah hidup setiap kami. Urapi pakai hamba-Mu dengan luar biasa pada pagi ini. Seperti Maria kami mau duduk diam, bersabdalah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua?
Siapa yang datang semangat pada pagi ini? Salami kiri kanan, katakan semangat di hari Minggu, semangat di hari Minggu. Saya suka orang bersemangat karena Alkitab berkata orang bersemangat bisa menanggung penderitaannya. Seberat apapun masalah pergumulan Anda, kalau Anda semangat Anda bisa melewatinya dan Anda bisa menang. Amin, ciayo. Pada hari ini saya mengajak kita membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-27. Kita akan mempelajari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 yang menulis demikian. Mazmur pasal 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 menulis demikian dari Daud. Saudara sekalian, tidak semua kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Ada yang ditulis oleh orang namanya Asaf, Heman, dan Yedutun. Tapi ayat yang kita baca ini merupakan pengalaman pribadi Daud bersama dengan Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan dengan seksama situasi kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini, jujur kita sedang tidak mengalami keadaan yang baik-baik saja. Kita sedang tidak mengalami keadaan yang aman-aman, oke-oke saja. Dunia sedang mengalami goncangan demi goncangan. Dunia sedang mengalami krisis demi krisis. Baik itu secara global, baik itu secara lokal, maupun secara personal dalam hidup kita. Saudara sekalian, terjadi peperangan antara Iran melawan Amerika dan Israel. Dan akibatnya kita bisa rasakan sampai sekarang. Nah, kalau Anda ingin mempelajari akhir zaman, maka kalau Anda mau tahu tentang akhir zaman, saudara, fokus Anda pada tanah perjanjian. Fokus Anda pada Israel. Kemudian Anda berputar sedikit, Alkitab berkata ada 4 raja dalam Alkitab. Yang pertama ada Raja Utara. Raja Utara siapa? Rusia. Yang kedua ada Raja Selatan. Raja Selatan siapa? Iran. Yang ketiga ada Raja Barat. Raja Barat siapa? Amerika Serikat. Yang keempat ada Raja Timur. Siapa Raja Timur? Tiongkok. Nah, kalau 4 raja ini mulai bergerak, saudara, itu tandanya Yesus akan datang kembali kedua kali. Nah, kita melihat berita perang setiap hari. Kita mendengar berita perang. Kemarin teman saya, dia itu sudah 5 kali gagal ke Holy Land. Sudah 5 kali, saudara, gak jadi ke Israel. Kemarin ada teman dari Amerika mensponsori dia untuk bisa berangkat ke Holy Land. Dia senang banget, dia happy banget. Setelah 5 kali gagal ke Israel, akhirnya dia bisa berangkat ke Israel. Ketika transit di Dubai, saudara, apa yang terjadi? Ternyata Dubai airportnya dirudal oleh Israel. Akibatnya semua penerbangan itu dibatalkan. Semua penerbangan di-cancel. Teman saya bersama rombongannya terdampar 5 hari di Dubai tanpa adanya koper. Karena status mereka transit. Terpaksa beli semua perlengkapan, saudara. 5 hari itu dia bilang tiap hari pangpung. Rudal, saudara, dan Iran mengirim. Kemudian Dubai juga menyerang balik, counter attack, meledak di udara. Bayangin Pak, katanya, 5 hari dalam ketakutan, dalam situasi yang tidak jelas. Sudah yang diberkati, hari-hari ini dunia sedang tidak aman-aman saja. Dunia sedang dalam perang.
Dunia sedang dalam krisis, dunia sedang dalam goncangan. Bahkan kemungkinan besar kita akan mengalami perang dunia ketiga, kita nggak tahu. Tapi Alkitab berkata akan ada perang besar yang namanya perang Armageddon. Jemaat yang diberkati, kadang sudah tidak aman-aman saja. Kadang sudah tidak baik-baik saja. Iran menutup Selat Hormuz, akibatnya apa? Dunia mengalami krisis BBM. Orang Filipina pergi kerja jalan kaki, saudara. Buat irit BBM. Kemarin kalau nggak salah menteri atau presiden mengumumkan untuk WFA. Work from home, saudara. Kenapa? Karena untuk irit BBM. Dunia sedang mengalami krisis BBM hari-hari ini. Gara-gara perang ini. Goncangan demi goncangan kita alami. Secara dunia, kadang sedang tidak aman-aman saja. Secara domestik lokal, kadang juga sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak teman saya berkata, Pak, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Kalau Anda suka main saham, sekarang sahamnya merah. Banyak orang yang stres, saudara. Ponakan istri saya baru tamat kuliah, baru kerja. Dapat penghasilan, saudara, dia tabung 20 juta rupiah. Dia main saham. Nggak tahu ya. Anak-anak muda sekarang kok suka main saham, saudara. Dia main saham dan dia nangis di depan kami. Karena tiap hari sahamnya turun. Nabung, main saham, modal kawin, saudara. Bukannya uang bertambah, malah berkurang. Dia bilang ini ternyata Indonesia hebat. Semuanya bisa digoreng, saudara. Amin. Bukan cuma ayam digoreng, bukan cuma ubi digoreng, bukan cuma pisang digoreng. Saham pun bisa digoreng, saudara. Nah, coba diberkati. Saya punya banyak teman yang berbisik kepada saya, Pak Agus. Kadang sedang tidak baik-baik saja. Indonesia mengalami krisis ekonomi, goncangan ekonomi yang parah. Seorang teman pengusaha bilang, waktu zaman COVID itu keadaan sulit. Tapi kita bisa survive, kita bisa bertahan. Tapi sekarang Pak, parah. Kita mengalami krisis dalam hidup kita. Kita mengalami krisis secara domestik hari-hari ini. Saudara sekalian, orang kaum menengah itu jadi miskin. Bayangkan piramid status sosial itu runtuh, saudara. Kita melihat kaum menengah jadi miskin. Orang lapar, orang susah dapat kerja, orang susah dapat makan, orang susah. Nah, jemaat yang diberkati, keadaan yang sedang terjadi ini membuat orang menjadi takut. Membuat orang menjadi gentar, menjadi orang menjadi gemetar. Jujur, kalau kita lihat berita yang terjadi, siapa yang gak gentar? Siapa yang gak gemetar? Tapi ada berita baik buat saudara. Kalau perang dunia ketiga terjadi, ini menurut berita ya. Katanya ada 10 negara yang aman di dunia ini. Kalau terjadi perang dunia ketiga. Salah satunya apa? Indonesia. Amin, saudara. Jadi gak usah lari ke Australia, gak usah lari ke Amerika, lari di Indonesia. Katanya tempat paling aman. Sudah diberkati Tuhan. Gak ada yang bisa menjamin orang dalam ketakutan hari-hari ini. Apalagi Indonesia suka berita hoax ya. Kemarin istri saya sempat kebingungan karena ada berita cukup viral. Akan ada blackout di Indonesia seminggu. Waktu itu Februari ya. Akan ada blackout di Indonesia, mati lampu seminggu. Saya bayangkan kalau seminggu mati lampu, Indonesia akan kacau. Dunia akan kacau, semua akan kacau, semua akan terganggu, saudara. Sampai istri saya bilang, gimana ya? Mau beli lilin ya? Saya bilang jangan beli lilin, beli genset, saudara. Tapi puji Tuhan tidak jadi mati lampu, saudara ya. Semuanya aman-aman sampai hari ini, amin. Nah, cepat diberkati, kita Indonesia suka hoax, suka berita-berita palsu, berita-berita viral. Dan ini membuat kita takut. Ini membuat kita gemetar, ini membuat kita gentar. Tapi pesan Tuhan pada pagi ini buat jemaat GBI Glow Season City, jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Cuma 3 orang. Jangan kamu takut. Jangan kamu gentar. Salami kiri kanan bilang, jangan takut. Jangan takut. Ketakutan tidak ada gunanya. Ketakutan melumpuhkan setiap kita. Ketakutan membuat kita, saudara, tidak berani melangkah. Kita nggak berani bertindak. Kita nggak berani memulai sesuatu. Kalau Anda takut gagal, Anda tidak berani melangkah. Anda tidak berani bertindak. Ketakutan melumpuhkan kita secara fisik. Ada banyak penyakit yang muncul ketika kita takut. Ketakutan melumpuhkan kita secara sosial. Kita mengisolasi diri kita. Kita nggak mau bergaul. Kita nggak mau ketemu dengan orang. Kita menutup diri kita. Ketakutan juga melumpuhkan kita secara spiritual. Kita
kita jadi pengecut, kita tidak berani menginjil, kita tidak berani untuk bersaksi tentang Tuhan. Ketakutan menyiksa hidup kita. Dalam 1 Yohanes dikatakan fear has torment. Ternyata ketakutan itu menyiksa kita. Ketakutan itu meneror hidup setiap kita. Dan sudah yang diberkati dalam Amsal dikatakan, the fear weight us down. Membuat kita berbeban berat. Ketakutan melumpuhkan kita. Ketakutan membuat kita rasanya berat sekali beban kita. Buat kita stres, buat kita depresi. Nah jemaat yang diberkati, apa yang dibutuhkan orang hari-hari ini? Di tengah-tengah situasi yang gak jelas. Di tengah-tengah situasi yang membingungkan. Orang butuh satu hal, rasa aman. Apa saudara? Rasa aman. Manusia butuh rasa aman. Anda butuh rasa aman secara finansial, betul? Makanya Anda punya deposito, Anda beli emas kan. Kenapa Anda punya tabungan? Anda butuh rasa aman secara finansial. Kita butuh rasa aman dalam pekerjaan kita. Gajinya enggak besar enggak apa-apa. Yang penting pekerjaannya stabil. Pekerjaannya aman saudara sekalian. Kita butuh rasa aman dalam lingkungan kita. Kita nggak mau lingkungan kita penuh dengan preman. Kita nggak mau lingkungan kita penuh dengan ketakutan. Sudah pasang CCTV di sana di sini. Orang butuh rasa aman. Nah yang jemaat yang diberkati Tuhan. Dari mana rasa aman itu muncul? Dan saya belajar dari Daud. Daud hidupnya penuh tantangan. Daud hidupnya penuh turbulence. Daud hidupnya penuh dengan masalah, konflik, tantangan, musuh. Banyak sekali goncangan. Tapi Daud katakan, aku tidak takut. Aku tidak gentar. Aku tidak gemetar. Dan kita mau belajar dari mana rasa aman yang muncul dalam hidup Daud. Saudara, kalau Anda pernah belajar diagram Maslow. Ada seorang bernama Abraham Maslow. Dia membuat satu piramid, yaitu kebutuhan manusia. Di situ ada kebutuhan fisik kita. Kita butuh kebutuhan fisik, makan, minum, pakai. Itu kebutuhan fisik. Kita juga butuh kebutuhan jiwa kita. Dan salah satu kebutuhan jiwa kita adalah rasa aman. Bebas dari takut, bebas dari ancaman, bebas dari teror, bebas dari kekhawatiran. Itu yang dibutuhkan oleh manusia. Dan sudah diberkati rasa aman ini gak kita bisa beli dengan uang kita. Dari mana rasa aman itu muncul? Yang pertama Daud katakan, I have confidence in God. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Situasi bisa berubah. Kondisi bisa berubah. Tren bisa berubah. Keadaan bisa berubah. Tapi Tuhan kita tidak pernah bisa berubah. Saudara sekalian, dunia bisa bergoncangkan. Dunia bisa tergoncangkan, ekonomi bisa goncang, politik bisa goncang, sosial bisa goncang, semua bisa goncang. Tapi Tuhan kita tidak pernah tergoncangkan. Maka dari itu kita harus tetap percaya kepada Daud. I have confidence in God. Aku punya keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Nah, saudara saya sering bilang sama istri saya gini, sayang, jangan fokus pada krisis. Seringkali kita selalu minta, aduh krisis duit nih Pak, krisis ini Pak, susah uang, orang di PHK. Kalau kita fokus terus pada krisis, kita terdampak oleh krisis itu. Nah saya bilang sama istri saya, kita ini bukan anak dunia. Kita ini anak kerajaan sorga. Yang sepakat katakan amin. Lihat kiri kanan bilang, kamu anak kerajaan sorga. Dunia tergoncangkan. Tapi kerajaan sorga tidak tergoncangkan. Dunia berubah, kerajaan sorga tidak berubah. Dunia mengalami depresi, di kerajaan sorga tidak ada depresi. Dunia mengalami krisis, kerajaan surga tidak mengalami krisis. Siapa yang percaya sebagai anak kerajaan, kita akan dicukupkan, kita akan dipelihara, kita akan dijagai, kita akan dilindungi. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Saudara tahu gak? Anda tuh bukan cuma anak kerajaan, Anda tuh juga adalah duta-duta kerajaan sorga. Teman saya itu seorang jenderal menjadi utusan Indonesia di PBB di New York. Jadi Indonesia mengutus dia ke New York. Nah karena Indonesia mengutus dia sebagai duta mereka di PBB, pemerintah menyediakan rumahnya, pemerintah menyediakan mobilnya, pemerintah menyediakan sekolah buat anaknya, bahkan dikasih pembantu boleh bawa ke Amerika. Sudah keren banget, dibayar oleh pemerintah. Saudara tahu nggak? Itu duta Indonesia.
Kita ini duta kerajaan surga. Kita ada di muka bumi ini, surga yang mengutus kita. Dan surga bertanggung jawab menyediakan semua yang kita perlukan dalam hidup kita. Surga mensuplai semua yang Anda butuhkan dalam hidup Anda. Makanya jemaat Tuhan tidak usah takut dan khawatir. Lihat kiri kananmu, kamu duta kerajaan surga. Kamu duta kerajaan surga. Karena surga mensuplai, menyediakan semua yang kita perlukan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus punya confident, keyakinan kita kepada Tuhan. Kalau Anda fokus pada dunia, Anda akan takut. Tapi kalau Anda fokus kepada Tuhan, engkau tidak akan takut. Ketika peperangan terjadi antara bangsa Israel melawan Goliat, sudah tentara Israel fokusnya pada Goliat. Karena fokusnya pada Goliat, Alkitab berkata mereka menjadi tawar hati. Menjadi mereka takut, mereka jadi gentar, mereka jadi gemetar. Mereka tidak berani untuk melawan Goliat. Tapi yang hebatnya, yang membedakan adalah Daud tidak fokus pada Goliat. Daud fokus kepada Tuhan. Anda percaya gak? Tuhan kita lebih besar dari Goliat. Tuhan kita lebih besar dari semua krisis. Tuhan kita lebih besar dari semua goncangan. Tuhan handle, Tuhan kendalikan, Tuhan kontrol semuanya itu. Maka dari itu jemaat Tuhan, keyakinanmu bukan pada emas. Keyakinanmu bukan pada kurs dolar. Keyakinanmu ada pada Tuhan. Semua akan bergoncangkan. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kalau keyakinanmu ada pada Tuhan yang tidak tergoncangkan, saya percaya imanmu juga tidak akan tergoyahkan. Makanya dikatakan aku tetap percaya. Salah satu hal yang sulit ya Pak Eli, saya konsisten. Betul ya? Tetap itu susah loh. Tetap percaya. Tetap, saya mau nanya ya. Siapa saudara yang tiap hari baca Alkitab? Ya Tuhan Yesus gak ada. Yang sekali-kali baca Alkitab. Ada sekali-sekali. Yang gak pernah baca Alkitab. Oh itu bahaya tuh saudara ya. Kenapa kita enggak tiap hari baca Alkitab? Bolong-bolong. Kenapa? Karena kita susah untuk konsisten. Dalam pernikahan juga begitu. Banyak orang pintar falling in love. Jatuh cinta. Tapi banyak orang tidak pintar memelihara cinta. Staying in love. Nah jemaat yang diberkati, kita harus belajar jadi orang Kristen yang konsisten. Tiap hari sedikit-sedikit, tiap hari konsisten. Nah Alkitab berkata, Daud katakan, aku tetap percaya. Situasi bisa berubah, keadaan bisa bergoncangkan. Tapi Daud katakan, apapun situasi yang terjadi, apapun goncangan yang terjadi, aku tetap percaya kepada Tuhan. Ini bicara tentang komitmen. Kalau Anda punya confidence, Anda punya komitmen sama Tuhan, apapun goncangan yang terjadi, Anda tidak akan takut, Anda tidak akan gentar, Anda tidak akan gemetar. Yang sepakat katakan amin. Apa keyakinan Daud? Dia berkata begini, Tuhan adalah terangku. Dia yakin Tuhan adalah terangnya. Orang banyak bilang sama saya, Pak Agus, 2026 keadaan semakin gelap, gelap dan gelap. Darker, darker and darker. Lu yang gelap. Gua sih gak gelap. Karena Tuhan adalah terang yang menyinari hidup saya. Dan Tuhan adalah terang yang menuntun hidup setiap kita. Yang sepakat katakan amin. 2026 bukan tahun yang gelap buat kita. 2026 bukan tahun yang tidak pasti buat kita. 2026 tahun yang pasti buat kita. Karena Tuhan adalah terang bagi setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Nah jemaat yang diberkati, terang itu fungsinya apa? Fungsi terang apa? Ini baru jam segini kok udah gak diam semua ya. Terang fungsinya apa? Ayo ngomong sudah gak apa-apa. Halo? Terang fungsinya apa? Melenyapkan kegelapan. Terang fungsinya melenyapkan kegelapan. Ketika Anda gelap, Anda nyalakan lampu, gelap langsung hilang. Saudara yang diberkati, gelap itu tidak ada definisinya. Terang itu absolut. Artinya apa? Terang itu fungsinya melenyapkan kegelapan. Ketika Tuhan jadi terang dalam hidup kita, kita akan berjalan dalam terang. Kita akan berjalan dalam kepastian. Kita akan berjalan tidak panik, tidak takut. Saya katakan tadi, di India pernah terjadi satu hari mati lampu.
kacau balau saudara. Mau ambil ATM gak bisa, penerbangan batal, operasi gagal, semuanya gagal. Bayangin saudara, lampu mati gak ada listrik, gelap sama 1 hari, kacau semuanya. Tapi kita bersyukur hidup kita gak kacau karena ada terang Tuhan yang menjadi keselamatan bagi kita. Yang sepakat katakan amin. Tuhan terang kita. Kegelapan akan lenyap. Saya melayani sepasang suami istri. Tiap hari ribut. Tiap hari bertengkar. Tiap hari. Sampai anaknya nangis datang sama kami. Anaknya bilang, Om sama tante tolong dong papi mami ini. Tiap hari ribut. Tiap hari bertengkar. Gak ada rukunnya, gak ada harmonisnya saudara. Sampai mereka merencanakan pisah, bukan cerai. Pisah, karena si suami udah gak tahan sama istrinya juga gak tahan sama suaminya. Dan akhirnya mereka mau pisah bukan cerai, pisah. Nah saya diberkati Tuhan, si suami bilang saya gak akan kawin lagi. Si istri bilang saya juga gak akan kawin lagi. Tapi anaknya bilang, Om tolonglah, masa rumah tangga papa mama saya kayak gini. Kami anak-anak gak happy lihat seperti ini. Kami takut papa mama berpisah. Saya diberkati, kita doa. Dan memang terang itu melenyapkan kegelapan. Rupanya selama ini bapak dia punya perusahaan, ada 1 pegawainya dukunin dia saudara. 1 pegawainya dukunin dia. Yang namanya gelap itu gak bisa tahan lawan terang. Terang akan membongkar semua kegelapan. Dan luar biasa ketahuan dan akhirnya dibongkar semuanya. Yang mengerikan, yang pegawai yang dukunin itu, yang main dukun itu orang Kristen. Kalau saya khotbah di persekutuan doa di kantor itu, dia hadir saudara. Ternyata banyak orang Kristen masih pegang opo-opo ya. Banyak orang Kristen masih punya jimat. Banyak orang Kristen masih percaya sama khodam-khodam. Banyak orang Kristen percaya mantra-mantra, jampi-jampi. Betul gak? Masih banyak orang Kristen percaya sio-sio, ramalan bintang Anda, Sagittarius, Aries, Taurus, semua saudara masih percaya sama hoki-hoki, masih percaya pada dongeng-dongeng, percaya. Semua punya teman waktu papanya meninggal, ini ribut soal di mana posisi peti matinya. Dia yang satu bilang di sini nggak boleh ada jendela, yang satu bilang di sini nggak boleh, sebelah taruh di atap aja biar aman saudara. Ribut soal posisi peti mati. Kita selalu ribut soal posisi rumah, gak boleh tusuk sate lah. Makanya mau beli rumah paling murah tusuk sate dan nomor 13 saudara ya. Nah cuma diberkati Tuhan, tapi gak ada mau beli lagi kalau Anda mau jual. Nah cuma diberkati Tuhan, saya mau beritahu saudara. Tuhan terang dalam hidup kita. Semua kegelapan akan dibongkar, semua kegelapan akan lenyap. Kita tidak berjalan dalam kepanikan, kita tidak berjalan dalam ketakutan, tapi kita akan berjalan dalam terang. Orang kalau dalam gelap, gak bisa melihat. Yang mana istri sendiri, yang mana sekretaris. Gak bisa bedakan. Orang kalau dalam gelap, gak bisa membedakan yang mana uang sendiri, yang mana uang kantor. Dalam gelap. Amin saudara. Tapi kalau dalam terang kita bisa melihat dengan jelas. Amin. Yang sepakat katakan amin. Kita harus memiliki hati yang terang. Pikiran yang terang. Perilaku yang terang. Pergaulan yang terang. Makanya anak-anak muda kalau pacaran jangan suka tempat yang gelap. Nenek bilang itu berbahaya. Jangan. Cari tempat gelap di pojok-pojok, di semak-semak. Hati-hati. Di situ banyak setan saudara. Nah cepat yang diberkati kalau Anda pelajari. Terang itu juga fungsinya mengekspos kegelapan. Mengekspos kegelapan. Sudah diberkati, kalau Anda mau cari barang yang hilang, Anda pakai senter, betul nggak? Pakai terang, supaya bisa kelihatan. Yang namanya terang, dia akan mengekspos semua ketidakbenaran dalam hidup kita. Yang namanya terang, dia akan mengekspos semua kepalsuan dalam hidup kita. Dia akan mengekspos semua kemunafikan dalam hidup kita. Saya mau beritahu, orang tuh nggak suka kebenaran. Orang suka kemunafikan. Orang suka drama, orang gak suka kebenaran. Karena kebenaran itu menyakitkan kita. Betul gak saudara? Kebenaran itu menyakitkan. Contoh, Anda ke dokter. Saya kemarin ke dokter, kemudian dokter bilang, Pak, kayaknya dari usia Bapak ada masalah di prostat Bapak. Diceklah PSA saya. Ternyata PSA saya cukup tinggi. Dokter bilang, sorry Pak, PSA Anda ini tinggi. Anda butuh pemeriksaan lebih lanjut. Dia jelasin itu semua.
Saudara, dan itu semuanya gak baik. Itu semuanya buruk. Itu semuanya penyakit. Sudah pikir saya sedang. Saya bilang, glory, glory, haleluya. Enggak, saudara. Kebenaran itu menyakitkan. Kebenaran itu kita gak suka. Tapi yang namanya terang, dia akan menyingkapkan semua ketidakbenaran. Dia akan menyingkapkan semua kepalsuan. Dia akan menyingkapkan semua drama. Orang suka bersembunyi dalam drama. Bersembunyi dalam sandiwara. Nah, jemaat yang diberkati, Tuhan adalah terang kita. Amin, saudara. Saya belajar, kata terang itu artinya tahu. Kata gelap itu artinya tidak tahu, masa bodoh. Kalau Anda pelajari di Alkitab, kenapa si ular datangnya sama Hawa, bukan sama Adam? Pernah mikir gak? Kenapa Hawa? Kenapa bukan Adam? Ada yang mau jawab? Kayaknya gak ada yang jawab ini ya. Saya jawab sendiri aja. Sudah diberkati, kenapa Hawa? Kenapa bukan Adam? Ada yang jawab gini sama saya, Pak, karena Hawa itu lemah. Ini orang gak tahu the power of emak-emak, saudara. Emak-emak itu makhluk paling kuat. Makhluk paling luar biasa. Mau lawan emak-emak, gak akan menang loh. Dalam pernikahan hukumnya 3. Hukum yang pertama adalah istri selalu benar. Yang sepakat katakan amin. Hukum yang kedua, suami selalu salah. Yang sepakat katakan amin. Yang ketiga hukumnya, kalau istri salah mengacu ke poin nomor 1. Itu hukum pernikahan. Mau lawan mak-mak gak akan menang, saudara. Gak akan menang. Nah, sudah diberkati, kenapa? Yang digoda itu Hawa, bukan Adam. Karena kalau kita pelajari Alkitab, yang tahu firman itu adalah Adam. Hawa gak tahu firman. Ya karena Adam tahu firman, dia terang. Karena Hawa tidak tahu firman, dia gelap. Dan si ular carinya yang gelap. Kalau Anda tidak tahu firman Tuhan, kalau Anda tidak tahu kebenaran, Anda dalam gelap. Dan Anda akan menjadi sasaran daripada setan untuk menghancurkan hidup Anda. Maka dari itu Alkitab berkata, mengetahui kebenaran itu memerdekakan kita. Tahu kebenaran itu membebaskan kita. Yang sepakat katakan amin. Kita perlu pelajari kebenaran. Kita perlu tahu kebenaran. Nah, coba diberkati. Orang yang dalam terang, dia berjalan dalam kebenaran. Dia tahu kebenaran. Dan kalau kau tahu kebenaran, si setan, si iblis tidak akan bisa menyesatkan engkau. Daud katakan yang kedua, Tuhan adalah keselamatanku. Kata selamat itu artinya membebaskan kita. Kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya tantangan. Tapi Tuhan membebaskan kita. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Kemarin saya ke Singapura, saya ada pelayanan sekalian saya ke dokter. Biaya dokter cukup besar karena saya pergi ke 2 dokter. Jujur saudara, biayanya cukup besar. Nah, hebatnya saya sudah siapkan uang. Ketika saya lagi jalan di Orchard, gak sengaja. Kita ketemu teman. Saya udah gak ngenalin teman itu. Karena mukanya udah berubah. Nah, sudah saya gak ngenalin. Dia kenal saya, bagus katanya. Akhirnya kita ngobrol, kita makan sama. Terus saya bilang, hari Minggu saya gereja nih. Anda datang? Dia datang, saudara. Nah, saya diberkati Tuhan, selesai ibadah, dia kasih saya angpau. Tahu gak saudara, angpaunya jumlahnya persis seperti biaya berobat saya. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Kok gak ada tepuk tangan buat Tuhan ya? Jemaat diberkati. Tuhan selalu memberikan jalan keluar buat setiap kita. Tuhan selalu mendeliver hidup setiap kita, membebaskan kita. Kata keselamat itu juga artinya rescue kita, menolong kita. Ketika kita dalam bahaya, Tuhan menolong kita. Kata selamat itu juga artinya membawa kita ke tempat yang aman. Contoh di Alkitab, ketika saudara Israel di Mesir, Tuhan kasih tempat yang aman. Tempat yang aman itu adalah Goshen. Sudah diberkati, seluruh Mesir mengalami bencana. Seluruh Mesir mengalami tulah. Tapi hebat, Goshen itu di tengah-tengahnya Mesir, tapi seluruh kelilingnya kena tulah, tapi Goshen gak kena tulah. Percayalah saudara, dunia sedang dalam goncangan. Dunia tidak aman,
Tapi Tuhan akan menempatkan Anda di tempat yang aman. Di mana Tuhan akan pelihara hidup setiap kita. Gak usah takut. Contoh di Alkitab lagi, saya belajar dari Elia. Israel mengalami kekeringan, kelaparan, krisis. Apakah Elia tidak bisa makan? Tuhan pelihara Elia di mana? Di mana saudara? Di Sungai Kerit. Tuhan supply air minum yang cukup. Tuhan supply stik buat Elia. Tuhan supply semuanya. Ketika Sungai Kerit itu mengering, apakah Elia kelaparan? Tidak. Tuhan supply lagi dari seorang janda di Sarfat. Jemaat yang diberkati, Tuhan itu keselamatan kita. Tuhan akan membawa kita di tempat yang aman. Percaya gak saudara? Orang yang paling pelit di dunia Tuhan bisa pakai untuk mensuplai semua yang Anda perlukan. Memberkati hidup Anda. Yang sepakat katakan amin. Kata selamat itu juga adalah memberikan kebenaran. Memberikan kelegaan bagi setiap kita. Jadi saudara, sumber rasa aman kita bukan dari deposito. Bukan dari aset. Bukan dari tabungan emas. Bukan dari bodyguard. Bukan dari asuransi, bukan dari koneksi kita dengan orang-orang penting. Tapi sumber keamanan kita datang dari Tuhan. Keyakinan kita kepada Tuhan. Yang ketiga dia berkata begini, Tuhan adalah benteng hidupku. Benteng fungsinya tempat persembunyian. Saudara, tempat pelarian paling aman yaitu di hadirat Tuhan. Tempat persembunyian paling aman datang dekat sama Tuhan. Saudara, benteng berbicara tentang tempat perlindungan. Musuh gak bisa menjangkau kita. Tekanan hidup tidak bisa menghancurkan kita. Ketika Tuhan jadi benteng hidup kita, kita bisa berdiri kokoh di tengah badai yang datang. Saudara, Tuhan terangku, Tuhan keselamatanku, dan Tuhan adalah apa? Benteng hidupku. Lari sama Tuhan. Jangan lari sama orang yang kuat. Tapi lari kepada Tuhan. Dia tempat perlindungan kita. Dia tempat persembunyian kita. Amin saudara. Nah yang kedua dikatakan oleh Daud. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Saudara, setiap kita punya resolusi ya. Setiap kita punya cita-cita ya. Setiap kita punya kerinduan kan. Siapa yang 2026 ingin lebih sukses angkat tangan. Wih, kalau sukses angkat tangan. Siapa 2026 ingin lebih kaya lagi angkat tangan. Siapa 2026 ingin rekeningnya menggendut angkat tangan. Siapa 2026 ingin kurus angkat tangan. Siapa 2026 ingin lebih glowing lagi angkat tangan. Setiap orang punya keinginan. Setiap orang punya cita-cita. Betul nggak salah punya cita-cita. Tapi satu hal yang saya kagum dari Daud adalah dia katakan satu hal yang ku minta. Dia nggak minta banyak. Kita nih sering kayak Doraemon ya. Serakah. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu. Banyak sekali. Sampai kita bingung. Saking banyaknya request kita, saking banyaknya keinginan kita, kita bingung saudara. Tapi Daud cuma fokus bilang satu hal. Saudara, fokus itu membuat kita kuat. Fokus itu membuat kita bisa hit the target. Nah coba diberkati dia katakan satu hal yang ku minta. Satu hal, aku gak minta macam-macam, cuma satu hal. Anda mau tahu satu hal itu apa? Bukan kekayaan, bukan viral. Orang sekarang pengen viral, dari konten kreator, Ici lagi viral nih ya. Nah sudah diberkati, viral. Orang pengen jadi viral. Sudah diberkati, orang mau viral, orang mau kaya, orang mau populer, orang mau berkuasa, orang mau lebih lagi, lebih lagi. Tapi Daud katakan, satu hal yang aku minta. Yaitu apa saudara? Bukan kaya, bukan viral, bukan lebih berkuasa, tapi diam di hadirat Tuhan. Dwell in the presence of God. Yang Daud minta adalah dekat sama Tuhan. Tempat paling aman di dunia ini bukan di 10 negara itu. Tempat paling aman di dunia ini ada di hadirat Tuhan. Ada dekat dengan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Dia mengejar hadirat Tuhan. Dia mengejar dekat sama Tuhan. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita tenang. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita kuat menghadapi tantangan yang ada. Dalam terjemahan The Message Bible bagus sekali. That's the only quiet
ini satu-satunya tempat yang paling tenang, secure, tempat yang paling aman di tengah-tengah dunia yang bising ini. Saudara, hadirat Tuhan, the most secure place, tempat yang paling aman, the most quiet place, tempat yang paling tenang. Di seluruh tempat di muka bumi ini, tempat yang paling aman bagi setiap kita adalah ada di dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini mendekat sama Tuhan. Untuk dekat sama Tuhan kita berusaha loh. Untuk hanyut jauh dari Tuhan itu mudah. Dunia menarik kita, daging kita menarik kita jauh dari Tuhan. Untuk dekat sama Tuhan kita harus lawan, kita harus berjuang, kita harus berusaha. Saudara, untuk berdoa itu harus berjuang. Untuk berdoa itu harus berjuang. Untuk ke mall gak usah berjuang, saudara. Betul gak? Saudara, untuk kita rohani itu harus berjuang. Untuk gak rohani itu gampang sekali untuk jadi dunia. Maka dari itu saudara, Daud katakan, the thing I seek most. Satu hal yang aku cari, satu hal yang aku fokus, satu hal yang aku usahakan adalah dekat dengan Tuhan. Menikmati apa dikatakan? Kemurahan Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa? Tuhan kita dahsyat. Dalam bahasa Inggris dikatakan, to see how wonderful you are. Oh, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita Tuhan luar biasa. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi. Dikatakan Tuhan akan melindungi kita. Melindungi itu cover seperti induk Raja Wali, anaknya dibekap dalam sayapnya. Anaknya di cover dengan sayapnya. Saudara, Tuhan akan melindungi kita seperti seekor Raja Wali melindungi anaknya, saudara, ketika bahaya datang. Dan Tuhan dikatakan akan menyembunyikan kita. Ada perlindungan rohani atas kita. Dan yang terakhir dikatakan Tuhan akan mengangkat kita di atas gunung batu. Masalah boleh ada. Tapi Tuhan akan angkat hidup saudara. Amin. Tuhan angkat hidup saudara. Kalau kita dari bawah lihat gedung tinggi, kita lihat tantangan. Tapi kalau Anda naik ke lantai 30, Anda lihat gedung tinggi itu gak ada apa-apanya. Betul saudara? Tuhan akan mengangkat hidup saudara. Ketika sudah dekat dengan dia. Dunia kacau. Dunia goncang-gancing. Dunia lagi chaos. Dunia tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan tidak lihat, kita lihat. Dari sudut manusia, Tuhan angkat kita di atas gunung batu. Kita akan melihat ternyata ada Tuhan yang bekerja melalui semua keadaan itu. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Tuhan akan mengangkat hidup kita. Perspektif kita melihat bukan dengan perspektif dunia. Tapi kita akan melihat dengan perspektif Tuhan. Sehingga kita bilang kita tidak akan tertunduk malu, kepala kita akan tegak berdiri. Kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar. Karena Tuhan akan mengangkat kita. Di hadirat Tuhan, aku akan persembahkan korban puji-pujian. Hari-hari ini, perbanyak memuji Tuhan. Jangan diam mulutmu. Buka mulutmu, memuji-muji Tuhan. Ketika kau memuji Tuhan, semua ketakutan akan hilang. Kekhawatiran akan lenyap. Ada kekuatan, kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Saudara, pesan Tuhan pagi ini, jangan takut. Ada tempat yang aman buat saudara dan saya. Mari kita pakai berdiri, kita doa sama-sama. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Urian dalam basyan. Oh haleluya, kita nyanyikan itu lagu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang jiwaku. Terima kasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara, melihat keadaan yang terjadi kita takut. Kita gentar, kita gemetar. Goncangan demi goncangan, berita-berita buruk kita dengar setiap hari. Peperangan. Belum lagi Iran lawan Amerika dan Israel. Afghanistan, Pakistan ribut. Thailand, Kamboja ribut. Konflik terjadi di mana-mana. Rasanya gak ada tempat aman di dunia ini. Teman saya berapa hari lagi mau liburan ke Cina. Dia kemarin telepon saya, Pak, Cina aman gak Pak ya? Saya bilang, mau pecah tahu.
Gak ada yang tahu. Gak ada yang bisa memastikan kondisi hari-hari ini. Kita dalam kondisi yang membingungkan. Anda punya uang, Anda bingung mau ngapain tuh uang. Orang-orang banyak bingung sekarang. Uncertain, tidak pasti. Orang rasa takut, gentar dengan apa yang terjadi. Gimana kalau BBM nggak ada? Gimana kalau ini, kalau itu? Kita mulai takut. Ketakutan menyiksa kita. Ketakutan melumpuhkan kita. Ketakutan mengisolasi kita. Ketakutan membuat kita tidak berani melangkah. Yang kita butuhkan rasa aman, secure. Itu kebutuhan manusia. Rasa aman bukan karena uang kita banyak. Rasa aman bukan karena kita punya bodyguard. Rasa aman bukan karena deposito kita, emas kita banyak. Saudara. Semuanya bisa berubah hari-hari ini. Rasa aman muncul karena kita yakin sama Tuhan. Aku tetap percaya. Di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, aku tetap percaya. Di tengah-tengah goncangan, aku tetap percaya. Di tengah-tengah tekanan krisis yang terjadi, aku tetap percaya. Ada satu lagu bagus tuh. Walaupun gunung tidak berpindah, aku tetap percaya. Nyanyi itu lagu aja ya. Walaupun masalahku masih banyak, tak mengapa asal Tuhan bersama dengan aku. Hidup dalam ketidakpastian. Kita harus punya keyakinan sama Tuhan. Tuhan terang dalam hidup kita. Tuhan keselamatan kita. Tuhan benteng hidup kita. Apa yang Anda inginkan hari ini? Daud katakan, aku ingin dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Dia mengejar hadirat Tuhan. Dan aku mau memuji-muji Tuhan. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pesan Tuhan hari ini, jangan takut jemaat Tuhan. Jangan gentar gemetar dengan situasi yang terjadi. Engkau bukan anak dunia. Engkau anak kerajaan surga. Jangan fokus pada peristiwa yang terjadi. Tapi fokus kepada Tuhan. Tentara Israel fokus pada Goliat. Mereka menjadi takut dan akhirnya tawar hati.
Tapi Daud, dia fokus kepada Tuhan. Dia punya keyakinan kepada Tuhan. Dia berkata kepada Goliat, hari ini aku akan kalahkan engkau. Hari ini aku akan penggal kepalamu. Dia punya keyakinan Tuhan lebih besar daripada Goliat. Dia punya keyakinan Tuhan bisa menyelesaikan semua masalah pergumulan yang dia alami. Hari-hari ini kita harus tetap percaya. Konsisten percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Kondisi bisa berubah, tren bisa berubah, kondisi bisa bergoncang. Tapi Tuhan kita tidak tergoncangkan. Kerajaan surga, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau aman dalam kerajaan surga. Punya keyakinan kepada Tuhan. Dia terang kita. Dia keselamatan kita. Dia benteng hidup kita. Datang mendekat sama Tuhan. Cari Tuhan. Kejar Tuhan. Sungguh-sungguh dengan sepenuh hatimu. Jangan main-main jadi orang Kristen. Dan persembahkan pujian. Sorak-sorai. Mazmur buat Tuhan. Di situ kau akan aman dan tenang. Di situ semua ketakutan. Kegentaran akan lenyap. Terima kasih Tuhan. Tuhan gak mau saudara takut hari-hari ini. Tuhan gak mau saudara gentar hari-hari ini. Tuhan gak mau saudara gemetar hari-hari ini. Katakan aku tidak akan takut. Katakan aku tidak akan gentar. Aku tidak akan gemetar. Berkati setiap jemaatmu Tuhan. Ya ada rasa aman Tuhan berikan bagi setiap kami. Ada security Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Pak Roni dan keluarga. Berkati setiap hamba-hambamu, jemaatmu yang hadir dalam ibadah hari ini. Biar kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kemenangan, jalan keluar, tempat yang aman Tuhan berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Happy Sunday. Haleluya.